Oke, Bapak Ibu, izin kita akan mulai sesi lanjutan dari mata kuliah untuk manajemen proyek. Nah, hari ini sebenarnya tidak akan banyak yang dibahas. Mungkin ada penambahan dari yang kemarin terkait dengan proses penjadwalan proyek, yang mana salah satu untuk melakukan penjadwalan itu dengan menggunakan diagram PET ya, PET atau analisis ya. Saya izin share screen Bapak Ibu, saya resumekan dulu sebentar sehingga nanti materinya akan dilanjutkan. Oke, sudah muncul Bapak Ibu slide saya? Sudah, Pak. Oke, sudah, terima kasih. Baik, nah ini kan yang kemarin yang kita bahas, yaitu terkait diagram PET ya. Di sini adalah satu diagram ya untuk menggambarkan dari kejadian-kejadian beserta aktivitasnya, yang mana kemarin ya contohnya itu kita sudah mencoba membuat satu diagram ya, dengan misalkan di sini kita punya ada kegiatan A, ya, aktivitasnya apa saja, kemudian ada pendahulunya, dan juga ada durasi waktu dari tiap aktivitas. Seperti itu Bapak Ibu ya, kegiatan atau aktivitas, ada durasinya, nanti bagaimana dengan aturan-aturan adanya pendahulu atau predecessor ini, sehingga nanti bisa terlihat jenis aktivitas atau kegiatan yang akan kita lakukan. Kemarin kan kita gambarkan lebih seperti ini Bapak Ibu ya. Pertama kita awali dengan kejadian, kita tandai dengan 10 atau 10 ya. Kemudian melihat dari daftar kegiatan di sini, nah, yang pertama yang dilakukan itu adalah kegiatan A dan C, karena dia diawalinya itu tidak ada pendahulunya, artinya dimulai startnya dari sini. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini jadi dimulai dari A dan juga kegiatan C. Aktivitas A itu durasinya 3 ya di sini, sedangkan aktivitas C itu 4. Dari mana ini daftarnya? Segala ini dari durasi waktu yang sudah disediakan di soal. Nah, selanjutnya A dan C sudah. Selanjutnya kita lihat ya kegiatan lain yang terkait di proses yang tadi ya, yaitu adalah ada kegiatan B yang mana dia itu didahului atau setelah kegiatan A itu selesai, yang mana durasinya ya ini selama 4 ya, satuannya 4. Oke, sehingga dimulai dari B4 ya. Kemudian dilanjutkan di sini, oke, karena B4 ini nanti akan mengarahkan ke bahwa ada prasyarat di sini ya. Ada prasyarat yaitu kegiatan D, yang mana D itu dari B dan C persyaratannya. Nah, seperti ini. Jadi muncul ya kegiatan D, yang mana kegiatan D ini itu syaratnya itu adalah pendahulunya adalah kegiatan dari B dan C. Nah, yang ini. Pun demikian dengan yang E, karena yang E ini juga adalah diawali oleh C dan B, B dan C. Kemudian jangan lupa ditambahkan durasi waktunya. Kalau D tadi ini adalah 8 ya. Nah, ini D 8. Kalau E adalah 5. Maka tulis D titik 8 dan E titik 5. Nah, selanjutnya kegiatan lain ya pada kegiatan F setelah E dan juga kegiatan G setelah D. Nah, kita lihat dari gambar ini, kemudian kita mulai dulu yang G ya, karena dia G itu setelah D ya, jadi setelah D itu ada kegiatan D ya, setelah D itu ada kegiatan G dengan durasinya adalah 3. Oke, selanjutnya kita gambarkan ya kegiatan dari F, karena F itu adalah setelah E ya, F sebanyak 3 durasi. Kemudian ada kegiatan H, yang mana H itu adalah dilakukan setelah kegiatan yang gabungan ya, harus setelah kegiatan F selesai dan juga G selesai, baru nanti bertemu di satu kegiatan namanya H. H-nya selama 2 di sini ya, 2 durasinya. Kemudian terakhir ada kegiatan I dilakukan setelah H. Nah, ini kan ya di sini kan I. Nah, ini waktunya durasinya sebanyak satuan 2. Oke, sehingga seperti itu ya gambarnya dari salah satu contoh diagram
PET ya yang sudah kita lakukan. Oke, ini tugas pun sudah coba dikerjakan lah ya untuk Bapak Ibu ya. Oke. Nah, saya izin share screen tambahannya. Nah, ada soal tambahan Bapak Ibu ya. Ada penjelasan tambahan terkait dari yang disebut dengan network analysis dengan diagram PET ya atau Project Evaluation and Review Technique atau diagram PET. Nah, apa tambahannya? Jadi kita ternyata tidak hanya menghitung dari langkah-langkah kegiatan dan juga banyaknya kegiatan. Kita pun nanti bisa melakukan perhitungan. Ya, apa yang dihitung nanti kita lihat. Nah, di sini adalah hal yang penting yang perlu diperlukan ya untuk suatu proyek pekerjaan ya, yaitu adalah pertama itu adalah urutan rangkaian aktivitas. Inilah yang sudah dicoba di yang barusan ya, atau di detailnya itu di pertemuan sebelumnya. Jadi pertama urutan rangkaian aktivitas, kemudian urutannya ya, kemudian adalah waktunya. Jadi tiap aktivitas itu waktunya itu berapa yang dibutuhkannya. Ini penting ya. Pentingnya karena apa? Karena ketika waktu yang dibutuhkannya berbeda, nanti akan mempengaruhi dari hasil ya, berapa lama proyek tersebut itu akan selesai. Di sini urutan pekerjaan menunjukkan pekerjaan mana yang harus dikerjakan terlebih dulu ya, seperti itu. Sebelum mengerjakan pekerjaan berikutnya. Jadi sangat pentingnya urutan tersebut itu adalah karena apa? Karena supaya nanti kita tahu ya, apakah aktivitas A itu harus menunggu dulu aktivitas yang lain, atau aktivitas E itu harus menunggu dulu aktivitas apa. Nah, itu harus harus ada kejelasan misalnya. Oke, nah di sini urutan pekerjaan yang digambarkan dalam diagram jaringan, ini diagram ya namanya, diagram jaringan atau network diagram atau arrow diagram, di mana diagram jaringan ini itu menggunakan simbol-simbol. Ada simpul ya yang disebut node ya. Yang pertama itu adalah simpul atau node menggambarkan suatu kejadian. Jadi kalau kita lihat di sini ada yang buletan dan ada yang arrow panah. Nah, yang bulatan ini disebut simpul atau node. Ya. Sedangkan yang panah ini itu menyatakan suatu kegiatan atau aktivitas. Jadi ya kan ada sudah simbol ya. Nah, ada yang 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu menggambarkan namanya simpul atau node. Menggambarkan event atau kejadian. Nah, satu lagi adalah simbol panah ya. Nah, panah ini arrow. Nah, di dalamnya ada identitas A, B, C, D, E, F dan seterusnya ya. Ini menggambarkan suatu aktivitas atau kegiatan. Jadi dalam diagram PET pasti ada aja seperti ini. Ada node atau simpul dan ada panah aktivitas. Oke, nah kita lihat ya. Nah, sebagai contoh ya untuk dari suatu diagram jaringan ya yang harus diperhatikan ya di sini ya. Apa saja misalnya ya ini ya. Di sini 1, 2, 3, 4, 5 itu disebut dengan event atau kejadian. Itu ya, harus diingat. Di 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah event atau kejadian. Tapi nilai dari yang anak panah A, B, C, D, E ini sekali lagi itu adalah namanya itu aktivitas. Digambarkan dengan anak panah. Kalau misalkan kejadian atau event digambarkan dengan angka ya. Lingkaran kemudian di dalamnya ada angkanya. Kalau aktivitas ada dalam panah ya, gambar panah, kemudian di atasnya ada identitas dari aktivitas tersebut itu apa. Kemudian ada juga istilah head event dan tail event ya. Head event adalah kejadian yang mengakhiri suatu aktivitas. Sedangkan tail event adalah kejadian yang mengawali suatu aktivitas. Nah, contoh di sini ya, saya ambil yang ini ya. Nah, ini contoh aktivitas A diawali dengan tail event 1. Ini tailnya ya, nah, ini ujungnya kan. Nah, kalau headnya itu yang ada panahnya. Sedangkan dan diakhiri dengan head event 2. Jadi aktivitas A di sini itu kalau misalkan ditanya diawali dengan tail event berapa? Nah, tail itu ujungnya ya, berarti di sini akhirnya berarti itu. Itu di sini itu adalah event 1. Diawali oleh tail event dari 1 ya, dan diakhiri dengan head event dari kejadian 2 seperti itu.
Oke, kita lihat di sini ya. Kemudian penjabaran dari suatu contoh lain adalah misal seperti ini. Aktivitas A dan B mirip aktivitas pertama dan dikerjakan secara serentak. Jadi ini ya, jadi kita punya aktivitas A dan B. Nah, B ini dikerjakan serentak. Kenapa? Karena ketika pada saat kita ada di posisi kejadian satu, di sini dia itu nanti dia itu akan punya dua kegiatan atau dua aktivitas yaitu aktivitas A dan B. Yang mana semuanya baik A dan B itu dilakukan sekali lagi adalah setelah kejadian pertama. Ya. Kemudian aktivitas A mengawali aktivitas C. Nah, itu jadi aktivitas C diawali oleh aktivitas A. Nah, ini tergantung gambarnya. Ya, jadi artinya apa? Jadi sebelum aktivitas C itu dilakukan atau diawali, itu tidak bisa diawali atau dilakukan sebelum aktivitas A itu harus beres dulu. Inilah yang disebut dengan alur atau dari sisi dikatakan uraian rangkaian dari kegiatan. Jadi kita nggak bisa melakukan yang C ini tanpa misalkan yang A ini selesai. Jadi C itu harus selesai dulu kalau di sini. Itu. Kemudian aktivitas E dilakukan setelah C, betul. Jadi selanjutnya jadi ada aktivitas ini kan E ya. Nah, ini dilakukan setelah apa? Ternyata E itu adalah sebelumnya itu adalah aktivitas C. Jadi nggak bisa kita melakukan E kalau C-nya belum selesai. Jadi C-nya harus diselesaikan. Nah, itu Bapak Ibu, ini penjabaran sekali lagi terkait apa? Terkait hal yang penting dari suatu contoh network diagram ya atau diagram jaringan. Jadi ada simpul menggambarkan kejadian atau event. Nah, ini simpulnya. Dan ada juga arrow di sini berisi aktivitasnya. Itu ya. Nah, ini simpulnya 1 2 3 4 5. Kemudian hitung apa? Hitung dari sisi apa? Aktivitasnya ya Bapak Ibu ya. Jadi kejadiannya 1 2 3 4 5, kemudian hitung dari sisi aktivitasnya. Oke, gimana Pak? Bisa membedakan mana aktivitas, mana kejadian? Sini Pak, siapa ya? Pak Ogi, Pak Ade, sama Bu An. Bisa ya? Insya Allah bisa Kak. Nah, alhamdulillah. Jadi intinya bedanya itulah ya. Kalau yang angka dalam lingkaran itu adalah kejadian, jadi kejadian satu nanti akan aktivitasnya apa saja nanti adanya itu adalah dia itu akan memulai aktivitas A dan B. Aktivitas A nanti akan dilanjutkan dengan aktivitas C ya, tapi itu di kejadian kedua. Jadi kejadian kedua itu nah tadi di sini nih. Aktivitas A itu diawali dengan tile event atau kejadian satu dan dia akan diakhiri dengan hit event 2. Berarti nanti kalau misalnya tanya misalkan aktivitas C, nah, aktivitas C ini diawali dengan tile event 2 ya ujungnya gitu kan ya. Tile-nya ujungnya kan 2, diawali dengan 2 dan diakhiri dengan head event 4. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ini yang ini ya, kalau misalkan ini ya yang atas ya. Tapi kalau misalkan ya dilanjut yang bawah di sini saya copy ya misalkan dari gambar di atas misalkan ya nah ini ya. Jadi seperti itu. Aktivitas misalkan C diawali dengan tile event kejadian berapa ini? 2 ya. Boleh diketik 2. Kemudian dan akhirnya di mana dia? Jadi C itu awalnya 2 ya, tile-nya head-nya itu di mana? Di 4. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kalau lihat dari ini ya. Oke, kemudian saya ambil contoh yang lain. Misalkan ambil contoh yang lain, misal saya ambil yang D, yang ini yang D ya. Oke, yang D. Aktivitas D diawali dengan tile event adalah ini apa? Di 3. Ya. Kemudian berakhirnya di mana? D itu dari awalnya 3, tile-nya head-nya adalah akhirnya di 5. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya, saya kira dengan dibaca, dengan diinikan ini akan lebih mudah. Nah, kemudian apalagi yang mesti diperhatikan, ini ada aturan mengenai konsep atau dari sisi network diagram. Konsep satu adalah setiap aturannya itu adalah setiap aktivitas hanya diwakili oleh satu panah dalam jaringan. Tidak ada sebuah aktivitas yang diwakili 2 kali di jaringan. Tidak ada kegiatan yang kembar. Nah, misalkan seperti ini ya. Ini ada konsep yang salah sekali lagi ya, bukan yang benar. Ada kejadian 1, kejadian 2, kejadian 3.
Nah, antara 1 dan 2 ada aktivitas A, dan antara 1 dan 3 ada juga aktivitas A. Nah, ini salah konsepnya. Nah, tidak boleh ya gitu kan. Jadi nama kejadian aktivitas itu hanya ada dalam 1 ya gitu, dalam 1 bentuk. Jadi kalau A nggak ada A lagi, misalkan boleh jadi B, jadi C, jadi AB, jadi AX misalkan, itu silakan. Supaya nanti apa? Kan di sini ada hukumnya atau konsep 1 itu adalah setiap aktivitas itu hanya diwakili oleh 1 panah ya dalam jaringan. Jadi tidak ada sebuah aktivitas yang diwakili oleh 2 kali. Jadi A. Nah ini A jadi bingung nanti gitu, A yang mana. Kemudian konsep yang kedua, tidak ada 2 aktivitas yang ditunjukkan oleh 1 tile event dan event yang sama. Misal gini ya. Jadi ya, kalau ini kan ada aktivitas A, aktivitas B. A tile-nya dari 1 ya. Dan nanti A juga head-nya itu di 2. Nah, ternyata ada juga aktivitas B yang sama, tile-nya dari 1, dari kejadian 1, dan head-nya itu kejadiannya itu di 2. Nah, ini juga konsep yang salah gitu. Jadi tidak akan ditemukan bahwa ada dua aktivitas yang tile event dan head event-nya itu adalah sama. Itu nggak mungkin ya, karena sekali lagi tadi. Jadi 1 tile event dia nanti akan aktivitas tersebut itu akan berakhir di tile event yang lain. Oke, jadi dalam 1 aktivitas ya, jadi tidak boleh. Nah, tapi satu seperti ini dapat terjadi pada dua atau lebih aktivitas yang dapat dilakukan bersamaan. Untuk itu digunakan aktivitas dummy, gitu kan. Nah, jadi misalkan seperti ini ya, yang dimungkinkan juga seperti ini ya. Jadi awalnya kan tidak boleh kedua itu ini A dan B, ini salah konsepnya. Boleh kita pecah, jadi ada aktivitas A ya 1 ke 2 kejadiannya, atau aktivitas B dari 1 ke 3. Kemudian ya kita buat dummy seolah-olah nanti bahwa ada aktivitas yang lain ya yang bersama, misalkan dari 2 kemudian ke di sini itu 3 misalkan ya, seperti itu. Ya ini maaf, ini harusnya bukan Pak, ini 3. Ini juga sama ya. Nah, gitu. Jadi yang benar itu yang bagaimana konsepnya, yaitu yang ini, Bapak. Jadi tidak boleh ada 2 aktivitas ya, itu berarti di dua panah itu nggak boleh. Ataupun di sini dalam masing-masing jelas A B beda, tapi ini tile dan event head-nya juga itu adalah sama, ini tidak boleh. Yang boleh seperti ini. Ini ada kejadian 1, kejadian 2, kejadian 3. Kejadian 2 itu diawali oleh aktivitas A. Kejadian 3 itu adalah dari aktivitas B. Kemudian bagaimana menghubungkan dengan yang tadi, yaitu dengan dibuat namanya itu yaitu dummy. Jadi A ke 1 ke 2 itu dengan A, kemudian 1 ke 3 itu dengan B. Nanti ketika B ini nanti di akhir di sini ya, berarti nanti ditambahkan dengan D. Berapa D-nya di sini? Ataupun seperti ini ya, juga mungkin ya. Jadi di awal itu tiba-tiba kita punya ya 1 ya, kemudian ada A, kemudian nanti itu ada aktivitas juga di 3 ya, syaratnya itu aktivitas 3 itu, kejadian 3 itu ada aktivitas A dan aktivitas B 2. Nah kemudian B2 itu dari mana, kan nggak mungkin ya, nggak ada, makanya di sini dibuat dummy. Jadi supaya nanti ada ujungnya seperti itu ya, seperti apa. Oke, selanjutnya. Nah, kemarin sudah dibahas ya, jalur kritis atau critical path adalah jalur dari awal sampai akhir aktivitas dalam jaringan. Artinya jalur kritis ini menunjukkan aktivitas kritis dalam suatu proyek. Nah, disebut kritis yaitu apabila terjadi penundaan, maka akan mempengaruhi waktu penyelesaian suatu proyek. Sedangkan aktivitas tidak kritis adalah jika kegiatan memiliki waktu yang dapat ditunda. Jadi kalau yang kritis itu tidak bisa ditunda. Sedangkan yang tidak kritis itu mah boleh ditunda. Ya, waktu yang dapat ditunda di dalam aktivitas disebut dengan slack atau plot ya. Plot. Nah, sering dipakai di sini nanti slack istilahnya. Nah, di sini jalur kritis ditunjukkan oleh waktu paling lama dalam satu kegiatan proyek. Artinya jika ada suatu saja aktivitas jalur kritis yang tertunda,
maka waktu penyelesaian proyek yang lain juga akan dirasakan keseluruhan itu tertunda. Makanya kenapa kita penting memahami aktivitas jalur kritis ya, atau critical path, supaya di sana itu jadi acuan kita berapa lama proyek kita selesai. Tapi tidak boleh sekali lagi misalkan mundur waktunya ya, seperti itu, tidak tertunda. Oke, kemudian jalur kritis punya dua alasan, yaitu waktu penyelesaian proyek itu tidak dapat dikurangi kecuali aturan yang dipercepat, jadi tidak boleh dikurangi ya aturannya. Kemudian penundaan aktivitas jalur kritis akan melakukan penundaan waktu proyek. Jadi kalau misalkan kita punya jalur kritis ya, ternyata di situ itu kita akan lakukan penundaan, maka ini bisa berdampak sangat kritis seperti itu ya. Molor misalkan waktu ininya atau waktu apanya seperti itu. Nah, kemudian penundaan jalur tidak kritis tidak akan menunda waktu penundaan proyek sejauh penundaan tersebut tidak melebihi waktu slack untuk setiap aktivitas. Jadi tadi tiap aktivitas kan punya slack ya, atau punya waktu tunggu. Nah, waktu tunda. Nah, penundaan jalur tidak kritis itu boleh ditunda selama tidak melebihi. Misal ada waktu tunggu adalah misalkan 5 hari, berarti maksimal penundaan itu harus 5 hari. Syukur-syukur bisa 4 hari, 3 hari selesai. Nah, kemudian penundaan jalur kritis ada dua cara, yaitu dengan waktu terpanjang, terlama, dan nilai nol pada perhitungan slack. Jadi, nah ini kan yang kemarin dicoba Bapak Ibu ya. Mari kita coba ya menghitung waktu terpanjang atau jalur kritis ya. Dengan cara bagaimana? Yaitu dengan tadi menghitung masing-masing alur dari diagram yang tadi ya, yang ini ya. Menghitung diagram yang ini kan, yang dicontoh soal, maaf. Contoh soal. Saya cek dulu Pak Ibu ininya. Sini nggak ada ya. Kayak gitu ya Pak Ibu ya. Jadi dihitung dari misalkan ada berapa jalur kemarin gitu ya. Dihitung dari jalur ini misalkan ada berapa ya kemarin kan, cara ngitungnya seperti itu ya Pak Ibu ya. Oke, maaf bisa yang ini nih. Nah, dihitung ya. Misalkan dihitung jalur kritisnya itu ya, nah ini kan jalur kritis ya. Nah, dihitungnya itu berdasar dari apa? Nah, dari sini. Misalkan ada berapa kemungkinan? Misalkan ada dari A, B, D, G, H, I. Apakah C, D, G, H, I ataukah A, B, E, C, H, I. Nah, itu kemudian dihitung, dijumlahkan berapa. Nanti yang paling banyak itu dikatakan yang jalur kritis. Kemarin kan kita coba ngitung itu. Ya Bapak Ibu ya, pokoknya kita coba ngomong itu. Nah ternyata di sini bisa tidak misalkan ya kita ya menghitung jalur kritis, kemudian ketika ada penundaan, bagian mana batasan penundaan tersebut itu sehingga kita diketahui jalur kritisnya. Nah di sini ya tadi dikatakan bahwa menentukan jalur kritis itu tapi waktu terpanjang atau terlama dari setiap jalur. Tadi dicari yang paling lama ya, bukan yang paling cepat, tapi yang paling lama. Yang B adalah kita lihat dari nilai kosong atau nol ya pada perhitungan slack. Nah sekarang kita akan hitung slacknya. Ya slacknya emang berapa sih gitu, sehingga nanti kalau yang kosong itulah nanti yang akan dijadikan sebagai apa? Sebagai alur ya. Oke, nah kita lihat algoritma jalur Bapak Ibu. Bisa dilihat ya. Nah, tadi Bapak Ibu ya di gambaran yang tadi. Nah, kita punya 1, kejadian 2, 3, 4 itu tadi disebut dengan apa? Node ya atau simpul. Jadi simpul itu sederhana itu cuma berisi angka 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, tapi sebenarnya kita bisa Bapak Ibu ya menggambarkan simpul node tersebut itu dengan lebih rinci. Nah, nanti kita buat kalau tadi cuma angka 1 sekarang bagi 3 ya. Jadi si gambar obatnya itu sekarang kayak apa ya? Kayak jadi bagi 3 gitu kan ya. Oh, tersebut. Ada NI, ada ES dan ada LL. Nah, kalau NI berarti nomor identifikasi kejadian. Ini sama aja yang tadi ya, misalkan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, kemudian sedangkan yang SNI ada juga ES dan LL. ES berarti adalah early start time.
Jadi waktu mulai tercepat. Jadi kapan suatu aktivitas tercepat itu dapat mulai dikerjakan. Itu disebut dengan ES ya, early start time. Sedangkan yang kedua ada LS ya, atau kebalikan adalah latest ya, latest finish time. Artinya waktu selesai yang terlama. Jadi kalau waktu mulai itu diupayakan tercepat ES, sedangkan waktu terlama itu harusnya itu adalah LS ya. Kapan sudah aktivitas tersebut itu dapat diselesaikan. Jadi kalau yang ES itu berbicara masalah kapan dimulai dilakukan, kalau LF di sini itu adalah kapan misalkan aktivitas tersebut itu paling lama digunakan. Nah, sehingga kalau contoh rumus seperti ini Bapak Ibu yang bisa dilihat ya. Bisa dilihat di sini misalkan ya, kita punya ada NI-nya itu adalah 3. Berarti ini nomor kejadiannya ya 3 ya. 3 ini kemudian ya kalau kita lihat dari gambar sebelah ini ya. Kejadian di sini itu nomornya 3. Kemudian gambarnya gambar di sininya Pak? 3 ya. Nah, ini kejadian 3, nanti berarti ini 9 ini apa Bapak Ibu? Dan ini ya. Apa ini 9 itu? Kalau lihat dari gambar ini. ES, Pak. ES, oke, ES. Jadi lihat aja posisinya Bapak Ibu ya. Jadi NI-nya adalah 3. Nah, kemudian ES-nya adalah berapa? 9 ya. 9 ini menunjukkan ES. Earliest ya, start time. Startnya itu berarti kurang T, maaf. Sedangkan 17 itu apa? Finish time ya. Nah, itu menunjukkan LF. Jadi ingat aja. Jadi sebelah kiri itu NI, yang paling atas itu berarti kanan atas ya, berarti adalah ES. Sedangkan yang kanan bawah itu adalah LF atau latest finish time 17. Nah, dari mana angka-angka 9, 17? Nanti kita ada hitungannya Bapak Ibu ya. Jadi nyambung dari perhitungan yang P tadi, itu ada hitungannya. Tapi kalau yang 3 ini menunjukkan nomor kejadian aja. Oke. Nah, sedangkan A, B, C ini menunjukkan aktivitas. Artinya untuk nomor kejadian 3 di sini itu didahului oleh aktivitas A. Itu kan ceritanya gitu kan. Kemudian aktivitas 3 nanti itu akan mendahului kegiatan dari aktivitas B atau aktivitas C. Jadi setelah 3 itu nanti dia itu ada aktivitas B, C. Nanti B ini nanti mungkin di sini ada kejadian 4 atau di sini ada kejadian 5 dan seterusnya. Nah, cara membacanya seperti itu ya. Ini disebut dengan algoritma jalur. Jadi sekali lagi, algoritma jalur itu atau simbol node ini itu nanti terbagi 3. NI ya, ini setengah bagian kiri dan setengah kanan atas dan bagian bawah ada ES dan LF. ES early start time. Jadi waktu mulai yang paling cepat ya. Sedangkan LF itu latest ya, latest finish time, ini waktu selesai yang terlama. Jadi kalau ini tercepat, ini terlama. Ya. Nah, contoh seperti ini nih dari gambar sebelah di sini ya, artinya apa? Kejadiannya adalah nomor berapa? Nomor 3. Nah, ini ditunjukkan dengan ini. Kemudian ES. Nah, ES itu berarti tadi ya ES early start. Nah, berarti ES ya untuk aktivitas ya, karena kan selanjutnya ya berarti start ya. Untuk kejadian B atau kejadian C paling cepat dilakukan setelah waktu ke-9, satuan waktunya 9. Sedangkan LF ya aktivitas untuk A. Nah, berarti LF di sini itu kan milik A nanti ya. Tadi ya bahwa LF ini nanti last finish, berarti A itu finish itu paling lama itu dilakukan dengan sampai waktu ke-17. Jadi nilai A ini tuh 17 latest finishnya. Kalau yang ES startnya itu adalah, nah ini B dan C itu startnya adalah dari 9 paling cepat. Oke, kita perdalam lagi Bapak Ibu ya, kita perdalam, kita lihat ya. Nah, jadi teknik perhitungan ES dan LF, nah Bapak Ibu ya. Nah, ini tadi ya. Ini kan sekarang kita mengidentifikasi ada ES, ada LF. Early start, latest finish ya. Let's finish gitu kan, latest finish. Nah, di sini teknik perhitungan bagaimana cara ngitung ES dan LF. Nah, ini kita mulai ya. Jadi tahap perhitungan dibagi atas 2 tahap pekerjaan, yaitu pertama adalah tahap forward pass. Forward pass untuk menghitung ES. Jadi maju gitu kan, forward.
ke depan. Dan kedua ada tahap backward pass untuk menghitung LF. Berarti ini adalah sebaliknya. Oke. Nah, kita hitung yang pertama ya, bagaimana kita menghitung tahap forward pass. Ya, tahap penghitung ES dari node awal maju sampai node akhir, maksudnya dengan forward ke depan. Forward, maju, backward berarti kebalikannya adalah mundur. Nah, sekarang kita coba yang tahap pertama. Ya, jadi kalau forward pass itu hanya ES, backward pass itu untuk LF. Ya, berarti lihat ini pun ada yang atas, yang atas aja Bapak Ibu ya. Jadi yang ini ya, yang ini bawah aja yang dihitung. Kita lihat Bapak Ibu ya, misalkan di sini ya, perhitungannya pertama ES1. Nah tadi ya ES di sini tergantung kejadiannya Bapak Ibu ya, ES-nya itu ya. Nah di sini pertama ini 1. Ada kejadian 1, ada ES, makanya disebut dengan ES1. ES1 nilainya itu berapa? Nah kenapa di sini dikasih 0? Karena dia itu adalah awal dari suatu gambar kejadian. Jadi awal suatu proyek penjadwalan, karena dia itu adalah 1 itu nggak ada awal ya di sini ya, nggak ada kejadian pendahulunya, berarti 1 di sini itu berarti nilai ES-nya itu adalah otomatis adalah pasti 0 karena star event. Nah, kemudian ada kejadian 2 ya. Dari 1 ke 2 itu ada aktivitas A. Jadi aktivitas A itu mulai dari yang tadi ya, tayar dari kejadian 1 dan headnya dari 2. Jadi 1 ke 2 itu oleh A ini ya. Nah, tapi kita abaikan ngitung ininya Bapak Ibu. Kita abaikan ngitung ininya ya. Yang penting bahwa ini kan A9, 7, B10, D15, C7, A9 itu kan pasti ini didapatkan dari mana? Dari gambar yang seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu harus sepakat bahwa dari mana A9, B10, 75 ini itu hampir sama dengan yang kemarin. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya, diagram ininya gitu. Ya, jadi kalau kemarin awalnya itu kita hanya punya diagram seperti ini, nih anggap ini contoh ya Bu ya, anggap ini contoh ya. Saya ini kan ke sini ya, saya ambil contoh lah, kan maaf ini sebagai contoh aja. Nah, jadi awalnya kan kita hanya ngitung yang seperti ini aja gitu di gambar kita itu ya, di bagan kita itu kita hanya ngitung yang seperti ini tuh. A3, C4, ya A9, C4 ini dari mana? Ini itu kan dari apa? Dari yang tabel kegiatan ini, aktivitas ini. Nah, jadi kalau kemarin kita sudah bisa gambar ini, nah sekarang hasil gambar yang tadi ya, yang ini itu, yang si apa di sini itu namanya itu, ini kan panah ya, namanya tadi apa? Arrow ya, arrow panah dengan simpul ya. Jadi simpul-simpul yang ini, kalau yang tadi hanya simpul seperti ini, kita sekarang bagi 3 aja seperti ini. Ada 6 NI, ada ES dan LF. Ya, seperti itu. Angkanya nanti kita pakai. Kita lihat, ya oke. Gitu ya, E1 adalah 0. Kenapa 0? Sekali lagi, karena adalah dia itu awal dari satu kejadian yang satu. Nah, ES2 berarti ya ini, ada ES2 itu berarti ES untuk kejadian 2. Nah, S2 itu bagaimana ngitungnya gitu kan? Cara ngitungnya S2 itu adalah ES1. Nah, berarti ini ya, karena S2 itu diawali oleh kejadian 1, berarti oleh ES1. ES1 ya ditambah dengan WA. Nah, WA itu berapa? WA itu ini Pak Ibu. Nah, ini. Ya, durasi dari kejadian dari aktivitas A gitu. Ya, dari kegiatan A atau aktivitas A. Sehingga untuk mengisi di sini, ini kan awalnya ini nggak ada, kosong Babunya. Awalnya itu kosong, ya. Nah, berarti awalnya kan kosongnya sama ini juga ya. Ini tuh awalnya kosong, kemudian karena ES1 itu start 0, berarti kita kasih 0. Nah, gitu ya. Kemudian untuk menghitung ES2 berapa? Caranya adalah ES1 ditambah dengan ini. Tuh, ES1 ditambah dengan W atau besar dari A ini. Berarti berapa? 0, ini kan 0 ya, 0 ditambah 9. A-nya 9. Jadi berapa? Jadi 9. Makanya disimpan di sini. Nah, 9 gitu. Itu ya. Oke. Saya hapus dulu. Itu Bapak Ibu ya. Jadi S2 itu cara ngitungnya berarti S1 ditambah dengan ini. Oke. Kemudian sekarang
saya ngitung ES3. Nah, S3 kejadian 3 ya, ini S3. S3 ini berapa nih di sini nilainya tadi ya? Gitu. Anggaplah kita belum tahu ya. Caranya sama berarti. Karena kejadian 3 itu ya ada aktivitas B dengan 10 durasinya. Dan kemudian diawali oleh kejadian 1. Nah, berarti di sini ES3 juga sama, ES1 rumusnya ya, ES1 ya ditambah dengan W dari B ini. Ya, berarti 0 kan, ini kebetulan S1 0 ditambah W-nya 10 ya, WB-nya itu 10 berarti menjadi berapa? Jadi 10. Maka di sini jadi ada 10. Tipe namanya 10. Oke, nah sekarang ini yang agak menarik nih ya, agak menarik nih sekarang ya. Agak menarik. Oke. Ya, itu waktu aktivitas A. Nah, sama menarik nih. Sekarang kita akan menentukan apa ini? Bapak Ibu, S4. Nah, kita akan hitung S4. S4 berarti di kejadian IPAN dari 4. Nah, masalahnya di sini kalau tadi menentukan ES2 atau S3 ya, itu mudah karena apa? Karena ES2 diawali kegiatan A, itu kan aktivitas A. Nah, S3 oleh B hanya 1 Bapak Ibu ya. A, B. Nah, sedangkan ES4 itu sebenarnya terbentuknya itu ada 2 Bapak Ibu. Ya, S4 itu bisa dihitung dari S2 ya dengan kegiatan C atau bisa dihitung dari kegiatan D juga kan. Ya, karena sama-sama dari 3 ke 4 ada aktivitas D, dari 2 ke 4 aktivitas C. Nah, itu bagaimana cara ngerjainnya? Nah, ngerjainnya sama aja dulu Bapak Ibu. Semua kemungkinan dari aktivitas S4 dituliskan dulu, misalnya gini. S4 yang pertama kita ambil dari S2. S2 ditambah dengan C kan, S2 ditambah dengan waktu aktivitas C. Oke, nah waktu aktivitas C berarti S2-nya berapa tadi? Kan 9 ya, tulis 9. Aktivitas C ditulis berapa? 7. Sehingga berapa jumlahnya adalah 16. Itu. Nah, itu kan baru satu yang ini ya. Jadi menghitung ES4 dari ES2 ya dengan tambahan waktu aktivitas C. Nah, sedangkan cara kedua bahwa ES4 juga bisa dihitung dari ES3, berarti ES3 ditambah aktivitas D atau WD. Nah, ES3-nya berapa di sini ya? ES3-nya itu adalah 10. Nah, kemudian apalagi di sini D-nya berapa? Di sini waktu aktivitas D-nya adalah 15, sehingga dijumlahkan 10 tambah 15 adalah 25. Nah, ternyata kok beda ya gitu. Di S4 itu kalau dari ES2 itu adalah 16, tapi kalau S4 dari aktivitas D adalah 25. Nah, mana yang dipakai yang ditulis di sini? Nah, ada hukumnya, rumusnya Bapak Ibu ya, aturannya bahwa kalau untuk menuliskan suatu ES, ya, maka karena disebut ES itu apa? Adalah early start time ya. Nah, ini adalah kapan satu aktivitas ya, seperti itu ya, ES itu akan digambarkan ya. Maka di sini untuk menghitung ES di sini itu berarti adalah rumus adalah diambil yang nilainya terbesar. Gitu. Jadi rumusnya terbesar. Jadi antara 16 sama 25. Mana yang lebih besar? Ibu. 25, Pak. 25 betul. Makanya Bapak Ibu yang di konteks di sini berarti yang dituliskan di sini ES-nya itu juga adalah 25. Jadi yang paling besar, yang paling panjang lah waktunya seperti itu. Nah, selesai kita menghitung tahap forward pass, menghitung ES. Jadi sekali lagi ya, dimulai dari kita lihat mana yang mengawali kejadian. 1. ES-nya kasih 0. Itu mutlak pasti gitu. Ya. Jadi kalau lupa seperti itu ya. Jadi kalau lupa misalkan ya, misalnya gini ya, perhitungannya gimana sih? Itu misalkan ya, pertama itu aja misalkan kita tulis misalkan ES1 ya. ES1 itu berapa nilainya? Adalah kasih 0. Karena ada awal event kan gitu. Oke. Kedua, kita ngitung yang ini dulu ya, nomornya nomor nomor 2. Berarti ES2. Nah, berapa ES2 itu? Kita lihat ES2 itu adalah dilakukan setelah kejadian 1. Berarti setelah ES1 berarti ES1 ditambah waktu dari aktivitas yang sebelum dari event 2 ini. Berarti adalah dari waktu dari
W dalam kurung A. Gitu ya. Berapa hasilnya? Ya tinggal jumlahkan. Berapa? 0 ditambah 9. Sehingga ketika dijumlahkan adalah 9. Seperti itu caranya. Kemudian habis 2 ada kejadian ketiga ya, berarti di sini adalah S3. S3. Nah, cara ngitungnya bagaimana? Sama. Diawali oleh apa? Oh, oleh S1 juga. Berarti ini oke, S1. Nah, cuman yang menjadi penambahnya kegiatan apa ya? Aktivitas apa? Adalah aktivitas B. Berarti di sini oleh WB. Gitu. Oke, kemudian dijumlahkan hasilnya sama ya, S1 0. Nah, penjumlahnya adalah berapa? 0 tambah ini 10. Berarti sama dengan nilainya adalah 10. Oke, itu ya. Nah, sekarang S apa lagi? S2 udah, 3 udah, sekarang keempat ya. S4, oke, kita ngitungnya gimana? Nah, karena ada dua kemungkinan, dua-duanya dihitung. S4 dari S2, berarti sekarang S2 dulu ya, ditambah W dari kegiatan aktivitas C. Ya. Oke, seperti ini misalnya. Nah, berarti berapa? Sebelumnya adalah 9. S2-nya adalah 9 ditambah C-nya adalah 7. Sehingga ketika dijumlahkan adalah 16. Oke. Alternatif yang kedua ya, S4 juga itu adalah penggabung penjumlahan dari ES3 ya. Oke ya. Ditambah dari W yang D. Kita coba jumlahkan ya. Berapa hasil penjumlahannya adalah ES3-nya berapa? Oh, 10. Oke, ditambah berapa? Ditambah waktu aktivitas D itu adalah sebanyak 15. Sehingga jumlahnya adalah 25. Nah, S4 diambil yang mana? Sekali lagi tadi, yang diambil adalah yang nilainya terbesar. Ini rumusnya ya. Mau nggak mau terbesar. Berarti yang diambil adalah 25. Sehingga simpan di sini 25. Gimana? Bapak Gi, Pak siapa di sini? Pak Ade sama Bu An, bisa dipahami? Insya Allah Pak, bisa Pak. Oke, bisa ya, mudah lah ya. Ini nggak terlalu. Nah, sekarang kita tahap kedua, Pak. Kalau forward pass kita ngitung ES, backward pass kita menghitung LF. Nah, berarti ngitung yang di bawah di sininya ya. ES yang di kanan atas, ini di kanan bawah. Kita lihat di sini. Ya. Tahap menghitung LF dari node akhir mundur. Nah, ini kita lihat kenapa disebut backward, karena mundur. Jadi mundur dari akhir ya sampai ke node awal. Jadi node terakhir sampai ke node awal. Ya. Jadi kalau ini adalah dari awal 1 sampai ke 4, ini berarti karena forward ya, maju kan. Ini mundur dari 4 ke 1. Nah, kita lihat Bapak Ibu ya. Oke. Oke, kita lihat mundur ya. Nah, pertama itu sama ya. Pertama itu kita lihat LF4. Nah, kita kan hitung LF ya. Berarti LF untuk event 4 kejadian 4. Nah, rumusnya di sini ya, LF4 itu adalah sama dengan ES-nya gitu. Jadi dalam gambar-gambar dari algoritma jalur network di sini, ketika nanti ES4, berarti kalau misalkan kita punya di sini ada ES4, berapa LF4-nya itu pasti karena kalau di node akhir berarti itu adalah sama gitu. Berarti LF4 ditulis dengan rumus ES4. Berarti nilainya adalah berapa? Adalah 25. Tuliskan di sini 25. Jadi itu rumusnya ya. Jadi kalau misalkan nanti Pak ES4-nya di gambar network saya itu 50, berarti ya ES4-nya juga LF4 juga 50. Jadi nilai LF4 sama dengan ES4. Itu merumus ya, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kita tulis di sini LF4. Nah, sekarang kita mulai mundur. LF4 di sini ya, maaf ya, LF4. Kemudian LF4 ini nanti akan dipakai oleh LF2, oleh LF1. Mundur ya, ini di sini gitu. Mundur ya. Nah, sekarang tulis dulu LF3 yang ini. Ini kan awalnya tuh dari mana sih LF3 ini cara ngitungnya? Ya. Nah, LF3 ini ya tulis LF3 sama dengan LF4 yang ini. Kalau tadi maju itu adalah ditambah. Nah, kalau misalkan
apa di sini yang mundur ya, kalau tadi yang maju itu ditambah, karena forward, kalau yang mundur adalah dikurangi. Jadi LF4 dikurangi W dari ini ya. Nah, W di sini berapa ya? Seperti itu. Tinggal ditulis. Berarti LF3 di sini untuk mengisi di kanan bawah yang aktivitas yang event ketiga, kejadian ketiga, LF3 sama dengan LF4 ini dikurangi dengan waktu aktivitas dari D. Berarti 25 dikurangi 10, 15 maaf. Dikurangi hasilnya berarti 10. Simpan di sini adalah 10 di sini. Nah, seperti itu. Sekarang ini udah 10. Ya, oke. Itu ya. Ini udah. Nah, sekarang apakah langsung ke sini? Jangan dulu ya. Kita mundur dari sisi 4, 3 event. Nah, sekarang event yang belum juga adalah event yang kedua, LF2. Lantas finish yang kedua ya. Nah, LF2 di sini, nah kita rumusnya sama ya, karena LF2 itu di pengaruhnya dari LF4 di sini kan. Nah, sesuai dengan gambar panah tadi. Berarti LF2 juga ada LF4, cuman sekarang dikuranginya dengan W untuk C, aktivitas C. Berarti 25 dikurangi adalah 7 ya. Berarti jumlahnya adalah 18. Sehingga muncul 18. Oke, itu ya. Jadi kalau menentukan LF4 dari ES4. Tapi kalau yang tadi ya, S1 awal berarti wajib itu nilainya 0. Kalau di sini ES4 adalah LF4. Nah, sekarang udah punya LF2, LF3. Sekarang kita menentukan LF1 ini berapa nih LF1 itu ya? Ini berapa kan gitu. Itu konteksnya ya, LF1 berapa gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat LF1 itu ini hampir kayak posisi tadi ES4 ya. ES4 itu bisa dari ES2, bisa juga dari ES3. Nah, ini pun sama ya, LF1 itu bisa dari LF2, LF3. Yang mana yang dipakai? Hitung dulu aja. Nanti kita ada rumusnya juga. Ya. Nah, kita hitung dulu pertama dari apa? Boleh dari LF3 di sini. Ya, bahwa LF1 itu dari LF3 itu dengan aktivitas B. Kita lihat ya, LF3-nya dikurangi dengan banyaknya atau waktu aktivitas B. Berarti tadi di sini LF3-nya 10, simpan. Nah, sedangkan dari B-nya juga adalah 10. Berarti 10 sama 10 adalah 0. Tulis aja 0 dulu di sana. Nah, satu lagi, LF1 ini juga dari LF2. Nah, tulis berarti LF2 dikurangi aktivitas A ya, WA di sini waktunya berapa? Berarti ada 18 dikurangi 9. Jumlahnya ada 9. Nah, kalau yang mundur mana yang diambil? Antara 0 sama 9. Nah, di sini sekali lagi diambil itu adalah kalau yang mundur, yang backward pass ya atau yang LF, diambilnya yang terkecil Pak Ibu, sehingga tinggal di sini ya. Oke, ini Ctrl C, Ctrl V, oke. Nah, simpan ke sini. Kemudian kasih nilai susah ya. Mana pointer ya. Oke ya, ini 0 ya, maaf ya. Jadi ini diambil sekali lagi yang terkecil. Ya, jadi antara 0 9 mana yang terkecil ya, jelas adalah 0. Sedangkan yang tadi mana ya, diambil yang mana yang terbesar. Jadi kalau forward pass atau nilai ES ya, apa ES itu tadi? ES itu adalah early start time ya. Itu diambilnya adalah pokoknya LS sih, maaf, bukan LS, LF ya. Gitu ya. LS ya, berarti ini adalah terbesar ya. Nah, kalau misalkan LF, berarti finish itu adalah yang terkecil. Sehingga diambil adalah 0, beres. Pak Ibu gambarnya seperti itu. Oke ya, Pak Ibu ya, bisa dipahami ya? Bisa Pak, bisa. Nah ya, nah sekarang untuk latihan ya Pak Ibu ya. Untuk latihan kalau ini ada latihannya nggak nih? Dan, oke. Oh ini kepanjangan nggak nih? Ini kepanjangan nggak? Tapi nggak apa-apa sih, tadi ini aktivitas penjadwalan. Ini aktivitasnya, kemudian kita menentukan
Oke, ini yang penjadwalan 7. Oke. Latihannya mau yang mana nih, Pak? Oke, kita lihat yang ini dulu, yang penjadwalan. Oke, contoh kasus ya. Kita lihat contoh kasus ya. Ini ini belum pakai ya, belum pakai ini ya. Nah, ini misalkan ini nanti mungkin harus dikerjakan ya, misalkan ada A, B, C, D, ada waktunya, ini ada aktivitas proyeknya. Ini pasti seperti itu Bapak Ibu ya. Pasti ada kegiatannya, jobnya, atau jadi aktivitas, kegiatan atau job itu nama lain ya, boleh. Ini waktunya, ini aktivitasnya. Ya. Nah, ini kalau digambarkan, kemudian hitung ya jalur kritisnya. Ya, kemudian ini kalau ngitung dengan early start, ini ngitung, oh ini dihitung dengan early start ya, S-nya, oke, rumus-rumusnya ya. Kemudian ini ada ininya ya, perhitungannya, oh ini menarik ya, oke. Nah di sini Bapak Ibu bisa ya, seperti ini nih. Kita gambarin bayangan dulu lah, misalkan ya. Kita punya aktivitas A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, aktivitas A, B, C merupakan tes pertama. Nah, berarti dalam konteks di sini jelas ya bahwa nanti itu A, B, C itu akan dilakukan dari kejadian pertama ya. Jadi tidak ada yang mengawali A, B, C ya. Jadi misalkan gambar dari A, B, C di sini itu tentunya nanti A, B, C itu tidak akan saling berhubungan. Jadi di sini kalau dilihat gambar seperti ini Bapak Ibu ya. Kita buat ya, ini baca ya, kalau nanti memahami ini dibaca aja, tapi saya jelaskan misalnya seperti ini. Nah, A, B, C itu aktivitas pertama, berarti nanti dari kejadian 1, nah ada A, 1 ke B, dan 1 ke aktivitas C. Jadi antara A, B, C itu tidak akan saling ini ya, aktivitasnya. Karena apa? Karena dia masing-masing aktivitas yang diawali bersama-sama. Gitu kan. A, B, C. Dari A misalkan boleh kita buat 2, kemudian dari B dia jadi ketiga, C keempat. Ya. Kemudian aktivitas A mengawali aktivitas D. Nah barulah dari A kita buat aktivitas D, nanti misalkan jadi yang nomor 5. Gitu. Ya. Kemudian dari B mengawali aktivitas E, F, G. Nah ini boleh. Nah B di sini nanti ada aktivitas E kan, kemudian ada F, dan ada G gitu. Walaupun gambarnya mungkin bisa jadi belum langsung mengacu seperti ini ya gitu. Tinggal misalkan kalau misalkan aktivitas C mengawali G, nah aktivitas C ini dia C, nanti dia mengawali G gitu. Nah di sini. Jadi C itu pasti setelah G. Ya. Kemudian aktivitas D dia mengawali aktivitas HJ, misalkan D. Nah D ini ya mengawali dari apa? Dari H ya, dan juga dari J. Ya, maka di sini dibuat dummy. Nanti boleh nggak kita buat dummy? Boleh. Jadi seandainya nggak ada nilainya, jadi nggak ada nilai itu di sini. Di sini kan nggak ada nilainya ya, itu buat dummy aja supaya nanti logis ke ininya aturannya. F mengawali I, jadi F itu ada I berarti dari F kan gitu. Kemudian F sendiri dari B tadi kan, F itu dari B kan tuh. F itu dari B. Kemudian G dari ke J, ya ini berarti G dulu baru ke J, kemudian HIJ nanti akan akhir. Jadi HIJ akhir. Jadi dia tutup kejadian event 8 itu dengan HIJ. Nah, D1, D2 aktivitas dummy. Nah, D1. Nah, dummy itu untuk apa Bapak Ibu? Dummy itu untuk memenuhi aturan ini kayak ini misalkan nih. D1 ya. Bahwa G ya, G itu ya, gitu. G itu kan oleh C kan gitu ya. Nah, kemudian sedangkan G juga itu dari B gitu kan tuh. B itu mengawali aktivitas G. Jadi B itu juga mengawali G. Sedangkan posisinya B itu di sini. Nah, berarti dari sini D3 harus ada keempat gitu. Nah, mungkin nggak ada nilai dari yang lainnya ya kan. Misalnya ini kan ada C ya. Jadi sebelum begitu ada C, sedangkan ini B di sini 3 tapi mengawali juga, nggak ada nilai dari tabel ininya gitu. Maka di sini boleh buat dummy gitu. Dummy itu ya garis putus-putus. Tapi nggak ada nilainya gitu. Tapi itu artinya menandakan bahwa kalau ke aktivitas G itu walaupun aktivitas B sudah selesai, kita masih nunggu yang C dulu gitu.
Dia patokannya dari yang C. Jadi C dan B baru itu G itu dari oleh C dan B gitu. Walaupun nanti dari antara 3 ke 4-nya nggak ada, nah itu dibuat dummy. Oke, kemudian Bapak Ibu, nah bagaimana kita menghitung yang kemarin Bapak Ibu ya, jalur kritis kita lihat. Ya. Kemarin ya kita lihat ya, nah ini. Jalur dari kritis di atas ditentukan dengan penjumlahan terlama. Misal pertama jalurnya adalah ADH ya. Jadi kan dari 1 ke 8 targetnya ya Bapak Ibu. Jadi kalau kebutuhan kritis itu dari mana? Dari mulai 1 sampai ke 8. Karena awalnya dari 1, startnya dari 1 ya, event 1 sampai event 8 ya. Dari kasus di atas berdasarkan di sini bahwa start dari 1 sampai ke 8. Kita lihat aja. Pertama, A, D, H. Dapat 1 ke 2, 2 ke 5, 5 ke 8 misalkan. Berarti A, D, H gitu ya. Oke. Berarti jumlahkan. A-nya 10, 22, kemudian ininya 8. Berarti berapa? 40. Kalau dalam satuan hari berarti 40 hari. Sekarang BEH misalkan, berarti di sini ya, berarti jadi 1 ke 3, kemudian ke sini ke 5, kemudian ke H. BEH berarti 1, 3, 5, 8. Oke, berarti 8 tambah 27 yang E-nya tambah 8 juga H-nya, jadi 43 hari. Sekarang jalur ya. Jalur di sini adalah BEDJ misalkan, berarti B ya, kemudian E, kemudian D2, dami 2 ya, J di sini kan. Oke. Dihitung ya. Jadi B, E, ada dami ya di sini ya, berarti BE. Jadi boleh ngitungnya Bapak Ibu. Misalkan pertama itu kita jalur A. A itu kan cuma sekali jalur. Tapi ketika B, tadi kan ada BE, H satu jalur. Nah, sekarang boleh BE yang mana? Oh, dami 2. Dami juga nanti ke sini. Atau nanti B, E, udah ya nanti ke B, ke F gitu kan. Jadi boleh supaya ngurut ya Bapak Ibu ininya. Jadi selain B, E, H ya 1, 3, 5, 8, ada juga 1, 3, 5, 7, 8 dengan dami dari D2. Nah, B-nya berapa? B-nya adalah 8, B, E-nya adalah 27, dami 2 jelas, dami berarti 0, tapi ada J adalah 15. Berarti adalah 50. Itu ya. Sekarang dari B tinggal apa? Tinggal B, udah ya, udah habis ya, nggak mentok ya, karena BEH sama BE dami gitu kan. J. Kemudian di sini B tinggal ke F. Oke lah. Ya, B ke F, kemudian ke apa? I gitu. BFI ya, ini lurus. BFI atau 1, 3, 6, 8. B-nya 8 ya, F-nya adalah 7, I-nya 20 sehingga dijumlahkan 35. Oke, selanjutnya B masih ada ya, B ke dami 1, ke G dan ke J. Berarti B dami 1, kemudian ke G, ke J ya. Itu 8 tambah dami 1 0 ya, karena dami ini 15, G-nya, kemudian J-nya adalah 15. Berarti 38. Itu ya. Terakhir B sudah habis ya, nggak ada lagi ya. Ada sini ke atas, tinggal C sekarang. C udah dari C ke G, dari G nggak ada lagi ya, cuman ke J. Ya, jadi 1, 4, 7, 8, 12, 15, 15, 42. Sehingga dihitung ya dari kritis ya, kita digambarkan, boleh Bapak Ibu gambarkan terpisah warna merah dari BEJ seperti itu ya, BEJ atau dengan ke dami tadi ya, karena dami dijumlah, tunjukkan warna merah dengan jumlah 50 hari. Itu ya, ini yang kemarin Bapak Ibu ya, mungkin saya ditambahkan, saya ulas kembali. Nah, tinggal PR kita adalah bagaimana kita bisa menghitung, nah ES-nya. Itu ya, ES-nya Bapak Ibu ya. Nah, boleh kayak tadi dibuat ini atau dibuat tabel seperti ini gitu kan. Dibuat tabel dari ini, digambarkan seperti ini. Caranya gimana? Nah, misalkan saya pinjam dulu ya, saya pinjam supaya untuk ininya, supaya kita bisa buat tabel. Oke, misalkan ini ya, saya pinjam ininya. Oke, ini ya gambar ini ya yang udah fix ya. Kemudian saya paste di sini. Oke, saya paste di sini. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, di sebelah mana ya?
kecil gitu. Kelihatan ya. Mana lagi maaf nih. Oh ini nih. Nah inilah Ibu ya, perhitungan ya. Nah misalkan saya gambar Bapak Ibu ya. Nah kita punya sama Ibu kayak tadi. Ya perhitungan ES-nya itu pertama ES-nya itu ingat ya tadi di kejadian 1 ini memang boleh dipakai gambar tadi kayak yang mana Bapak Ibu, yang ini bagus ya, dibuat ubah gini juga bagus. Tapi kalaupun mau dibuat tabel maknanya sama aja. Ya, maknanya sama aja. Jadi pertama itu ESA yang ini kan. Nah, ini itu kan pasti ini ya. Noah berarti kan Noah. Ini Noah gitu kan. Kemudian S2 di sini. S2 itu berarti apa? ES1 ya, Noah ditambah A ya. Nah ini tuh. S2 berarti yang D tadi ya. Nah di sini ya. Berarti di sini ES1 ya, tadi ditambah apa? Ditambah apa? Ditambah dari WA ya. Itu kan. S2 itu adalah 0 ditambah 10 jadi 10. Kemudian S yang 3, ini S3 di sini kanan atas, berarti adalah yang ini ya, S1 ya, berarti di sini kan ditambah dengan nilai B. 0 tambah 3 8. Yang C di sini. Tadi kok ada 2 ya? S3 setelah pekerjaan B. Oke, apa ini? A, B, C, E, F, D, E, F, F. Tadi saya bingung nih. Pekerjaan B, ini kan ini ya, D8. Ini S. Oh, ini kayaknya ketulis 2 kali ya. ES. Oh iya, ketulis 2 kali kayak itu. Ini kan sama tuh, S3. Ini kayaknya ketulis 2 kali ya. Atau kita abaikan dulu yang ini ya Pak Ibu nih. Sekarang yang G ini nih. S4. Ya S4. Oke, yang S4 ya. Kita coba di S4 nih. Coba lihat S4. S4, ini kan S2 udah ya, S2 8, S3 8, S4. Nah, S4 nih. S4 itu kenapa ada 2? Ya karena kita lihat nih, S4 itu berarti dia ada dari dummy dan ada dari C gitu ya. Nah, kalau yang dari pertama ya, S4 itu dari C, berarti S4 dari B dulu di sini. S4 dari B ya. Di sini kan. Oke, berarti di sini ditambah dengan dari D1 ya, dari dummy ya. Dummy-nya 0, oke. Kemudian yang ES WB-nya tadi di sini adalah berapa? Adalah 8 ya. Oke, 8 berarti tambah dummy berarti adalah 8. Kemudian S4 dari C di sini ya, berarti ini kan S1-nya itu kan C ya, berarti 0 ditambah aktivitas C untuk WC di sini ya ada 12. 0 tambah 12 jadi 12. Nah, karena ini adalah yang forward ya, ES berarti diambil dari yang ini itu adalah yang paling besar, jadi 12. Oke. Nah, selanjutnya ada nyari kita adalah S5. Nah, 5 ini. Nah, 5 ini ada 2 juga sama ya. Jadi 5 itu ada yang dari D dan dari E. Ya. Kemudian S5 yang dari D berarti dari S2, S2 ditambah 22. S2 ditambah WD 22. S2-nya tadi adalah berapa? 10 ya. Ditambah 22 berarti 32. Oke, tapi satu lagi yang S5 itu dari tadi dari S3. S3 ditambah E-nya berapa gitu kan. Berarti S3 ditambah banyaknya dari aktivitas E. 8 kan. Nah, ini S3 kan tadi 8. Ya. S3 ditambah 8 ditambah 27. Ya, E-nya 27. Berarti berapa? Berarti 27 35. Tulis 35 diambilnya. Sekarang yang F ini ya, 5F, S6. S6 jelas ya, kan ini 1 dari F, berarti dari F tadi berapa? Dari S3. S3 adalah 8 ditambah dengan 7. Adalah berarti 15. S6. S7 dari S4 ya.
Nah, S4 dan juga tadi ada dummy dari S5 tadi ya. Kita ambil dari S5 dulu, dummy-nya berarti tadi S5 itu adalah berapa? 35 ditambah 0 ya 35. Tapi yang kedua S4 di sini ya S7 itu dari S4 berarti tadi S4 itu adalah 12 ya, 12 ditambah 15. Jadi 27. Bandingkan 27 dengan 35 tadi yang ini, yang S5. Ambil yang S5 berarti, yang 35. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya. S8 belum ya? Bapak Ibu ya, S8 belum ya ini? Nah, ini S8 ya dihitung nih. S8 berapa kira-kira, Pak? S8. Ini enggak ada, enggak ini enggak kelewat kayaknya ya. J. S8 50 tuh. Oh, ya belum satu lagi. Ini S8 nih. Satu lagi S8 Bapak Ibu ya. Maaf nih. Ini gambarnya enggak ketampil atau gimana? Oh, enggak gambar nih. Ini baru S7 ya, J ya. Berarti satu lagi itu saya buat lah. Oke, saya buat. Ini menentukan apa? Nah, kita menentukan apa ini? S8 nih. Karena akhirnya dari 8 kan? Oke, maaf. S8. S8. 8 ya. S8 itu kita ngitungnya bisa banyak Bapak Ibu ya. S8 untuk yang H, yang I dan yang J ya, yang dari J kan gitu ya. Nah, S8 itu kita bisa hitung misalkan dari sini, misalkan dari H ya. Dari yang 5 berarti yang pertama itu S8 itu adalah yang S5 berarti ES5 ya ditambah apa Pak? P apa? P dari S5 itu adalah H ya. H, oke. Berapa hasilnya? S5-nya adalah berapa tadi? Lihat di sini S5. S5-nya berapa? 35 ya. 35 ditambah 8 ya. 8. 8. Jadi berapa? 43. Oke, 43. Oke. Ini baru satu ya. Sedangkan kenyataannya S8 itu tidak hanya dari ini ya, dari I juga ada ya. Oke, dari I ya. Oke, dari I berarti S8 yang kedua itu berarti dari ES6 ditambah WI ya. W dari I. Oke, berarti di sini ES8 sama dengan S6 berapa ya? 15, Pak. 15 ditambah 8. I-nya 20. Oh, I-nya 20. 20 berarti berapa? 35. 35. Oke, satu lagi ya. Oke, karena kita ada 3 ternyata dari ini ya. Dari J. Oke. Sekarang berarti S8 yang ketiga sama dengan ES7 ditambah W yang J ya. W yang J. Oke. Berarti sekarang S8 sama dengan yang S7 berapa? 35 ya? Ya, 35. Nah, berarti 35 ditambah berapa? D-nya berapa? 15, Pak. Nah, 15 sehingga jumlahnya adalah 50 ya. 50. Nah, berarti tulis di sini boleh ya, saya copy dia sama. Di sini di copy adalah menjadi 50. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jangan sampai kelupaan ya, misal kelupaan di akhirnya itu 50. Karena nanti apa? Nanti ini Bapak Ibu, ini kan baru ngitung ES. Kita boleh ngitung nanti ini adalah yang ini S, ini yang barusan loh. Ini ya, maaf. Ini S yang barusan Bapak Ibu yang kita hitung. 1235. Nah, ini dari sini tuh. 35 50. Nah, akhirnya 50. Nah, kemudian nanti sebenarnya ya, oke, finishnya. Berarti ini di finish ya. Kita dikasih ini kan keterangannya J, ini berarti keterangan di finish ya, di finish. Ini ya finish. Nah nanti Bapak Ibu ya
kalau kita sudah tahu ada aktivitas ya ES sudah ada, aktivitas ini kejadiannya sudah ada, nanti kita bisa buat tabel yang seperti ini Bapak Ibu. Jadi saya perbesar dulu ya. Jadi menentukan ya LS, EF dan slack. ES-nya sudah ada, LF-nya dan juga nanti ada slack-nya gitu gimana. Nanti ada rumusnya. Pertama caranya gimana? Kita tentukan dari A, B, C, D, E, F, G itu dari waktunya. Jadi dari yang pertama dari soal tadi kan ini. Ya ada waktu kan, A, B, C, D sampai J ya, sampai finish dan ada waktunya. Sehingga ini kita copy aja waktunya jadi seperti ini. A, B, C, D jobnya. Jadi kegiatannya ya aktivitas ya A, B itunya, kemudian ini waktu-waktunya. Nah, kemudian kopikan yang ES ini Bapak Ibu. ES ini kemudian kopikan simpannya di sini. Ini kan sama ya, 10 10 10 10 10 tambahkan dengan ini. Ini sama ES. Nah, selanjutnya, kita mau hitung LF. Ini kan awalnya nggak ada ya. Ini tuh awalnya nggak ada Bapak Ibu ya. Nah, 13 itu dari mana? Nah, di sini Bapak Ibu, LS latas datam itu maaf, kok LS sih? LF ya. Oke. Jadi ada LS, ada LF. Ini latas star ya, jadi dilengkapi. Ini kan tadi early star, latas finish ya, dan latas star dan early finish gitu, berarti early finish gitu, bukan early star gitu kan, ini slack. Nah, LS atau start time ini adalah dari LF kurangi W, gitu kan. Kemudian early finish time paling cepat adalah ES tambah W. Slack adalah dikurangi dari LS, ES atau LF. Dari slack nanti kita akan ketahuan yang nol jalurnya itu dari 0 ini. Oke ya, jadi kita ngitung berarti LF Bapak Ibu, berarti LF juga harus dihitung sebenarnya ya. LF di sini itu kan harus dihitung ya. Tadi ya atas finishnya ya. Ini LF-nya dihitung kan. Ibu ya, LF-nya dihitung ya. Nah, cara ngitung LF bagaimana dari tadi Bapak Ibu? Jadi kita buat mesti ngitung LF tadi dari tabel ini ya. Hitung LF. Jadi diawalinya misalkan di sini itu LF itu tadi ya dari 50 ya, 50 kurangi ini berapa LF-nya gitu kan, 50 kurangi ini berapa LF-nya gitu ya, dihitung-hitung dulu ini ya LF-nya. Nah, kalau udah anggaplah LF itu sudah digambarkan di sini, jadi ada ini ES, ini LF yang sesuai dengan rumus yang ini Bapak Ibu ya. Nah, ini ngitung LF, ini ngitung ES gitu ya, ini ngitung ES, ini ngitung LF. Nah, anggaplah semua sudah dihitung dan dibuatkan tabel seperti ini Bapak Ibu. LF-nya ya dari 50 kan mundur ya tadi ya. Nah, sekarang hitung LS latas ini adalah rumusnya adalah 4 itu ada ini kan kolom keempat, 3 kurangi 1 LF kurangi W. Jadi 3 di sini itu adalah 13 dikurangi 10 jadi 3. Gitu. Ini dari soal ya, ini dari soal yang cara kalau ada bingung ya, ini dari soal yang ditentukan di awal di sini waktunya kan, nah ini soal di sini. Sedangkan untuk menghitung dari ES itu adalah yang ini tadi, dan juga buat yang seperti ini Bapak Ibu, untuk ngitung LF yang tadi, ya, yang pakai rumus yang backward pass ya, itu mesti dihitung di sini. Jadi di sini itu Bapak Ibu itu nanti coba nanti di sini hitung dari tabel ini ya sama ya, ini hitung dari sisi LF-nya. Nah ini ya, nah, LF, nah berarti kita ngitung LF-nya di sini. Jadi last atas finish ya. Ini pokoknya hitung LF-nya di sini. Mana ya kok susah sih. Nah, oke hitung ininya, hitung LF. Ini mesti ngitung LF nanti coba ya di sini harusnya kosongkan dulu ngitung LF. Ya, kalau ngitung S kita sudah tadi ya ini LF, ini kayaknya kelewat. Nah, anggaplah sudah jadi seperti ini LF-nya. Jadi kalau kita sudah punya modal ya, kita sudah punya modal nilai ini ya, saya coba bisa nggak ini backgroundnya saya agak bedakan. Jadi, nah inilah. Nah, saya buat bedakan ini Bapak Ibu ya, gitu ya. Jadi ini patokan awal ya, ini dari soal saya kasih backgroundnya misalkan. Nah, saya kasih backgroundnya misalkan ini awal lah. Ini dari soal.
Ini yang dihitung oleh kita, ES dan LF dengan rumus ya. Ini hitung dengan rumus tadi ya. Nah, ngitung LS berarti atas finish, ini atas start, berarti adalah rumusnya berarti LF kurangi W. LF ini dikurangi ini. 3, kolom 3 dikurangi kolom 1. Ini kurangi ini 3, 8 kurangi 8, 0, 20 kurangi 12, 8. 8, ini 8 itu dari 35 kurangi 27, 8. 30 kurangi 7, 23. 50 kali 15, 35. 50 kali 50, 50. Nah, seperti itu. Ini berarti LS. Kita dapat LS. Nah, ngitung EF gimana? Berarti kalau tadi early start itu early finish adalah dari ES tambah W. Jadi ES ditambah W. Ya, kalau LS itu adalah LF dikurangi W, ini adalah ES ditambah W. 2 tambah 1. Kolom kedua ditambah kolom ke 1. Ya, jadi misalkan 10 tambah 0 ya 10. 0 tambah 8 ya 8, 0 tambah 12 ya ini. 10 tambah 12, 22 ya 32. 8 tambah 27, 35. 8 tambah 7, 15. Ya, sampai ke 50 tambah 0 ya 50. Sehingga kita muncul dapat LF. Oke. Nah, selanjutnya adalah slack ya. Slack ini adalah waktu aktivitas yang dapat ditunda tadi ya. Jadi kita boleh menunda yang mana gitu. Nanti yang ditunda itu tapi jangan yang 0. Tapi untuk mengetahui caranya adalah LS kurangi ES atau LF kurangi EF. Misalkan gini. Ini 4 kurangi 2 ini. 3 kurangi 2 ya 3. 0 dikurangi 0, 0. 8 kurangi 0, 8. 13 kurangi 15, 3. 8 kurangi 8 ya 0. Sampai ke 35 kurangi 35, 0. Atau dengan LF kurangi EF. Nah, gini LF kurangi EF. Jadi ini. Jadi boleh ini dikurangi ini, LS kurangi ES ya. Atau LF kurangi EF. Itu sama. 13 kurangi 0. Jadi itu ya polanya seperti itu. 50 kurangi 43, 7. Ini sama dengan 42 dikurangi 35 gitu. Ini rumusnya boleh pakai yang mana. Nah, sehingga Bapak Ibu nanti di dalam Slack ada nanti yang nilainya 0. Tandai yang bulat itu. Ini 0 Slack. Sehingga kalau kita lihat yang Slack itu adalah berarti ini yang 0 itu adalah disimpulkan sesuai dengan rumus ini adalah yang jalur kritis. BEJ. Dengan menghitung melalui Slack. Jadi bagaimana cara kita mengetahui jalur kritis dengan mengetahui yang Slack-nya itu 0. Artinya yang tidak bisa ditunda waktunya. Gitu. Nggak ada waktu penundaan. Kalau ini kan boleh tuh ada penundaan. Ini nggak boleh. Berarti itulah berarti B, E, dan J. B, E, J. Nah, apakah sama dengan tadi yang saya hitung ini? Lihat ya Ibu, tuh lihat. Sama ya, ternyata ini juga ada di kondisi di B, E, J gitu ya. Walaupun lewat dummy ya, tapi kan dummy-nya itu dianggap nggak ada. Jadi tetap sama ya. Jadi kita menghitung jalur kritis tadi bisa dengan cara menghitung dengan alur dari nilai ini ya, perhitungan dari setiap jalur ya, kita pilih semuanya, atau kita menghitung dengan slack-nya. Nah, yang slack-nya 0 ini nanti berarti B, E, J. Nah, itu kan. Ini menurut slack. Tapi sama menurut dari pet ini pun adalah sama tuh B, E, J. Nah, dummy-nya itu dianggap nggak ada karena kan nilainya 0, B, E, J. Jadi sama, ini sesuai dengan rumus tadi Bapak Ibu ya. Bagaimana kita menghitung jalur kritis itu ada dua cara. Satu adalah ini ya, ini ya. Satu adalah Satu adalah nah ini ya menghitung jalur ya. Nah, atau dengan nilai 0. Nah, ini. Nilai 0, oke, nilai 0 atau adalah waktu yang terlama. Nah, ingat ya Ibu ya. Jadi tadi kalau yang kemarin itu mungkin bentuk terlama itu dengan waktu terlama pada setiap jalur kita hitung atau dengan nilai 0 pada perhitungan slack. Jadi dan hasilnya sama. Ini ya BEJ ya sama tuh, misalkan BEJ kan gitu kan. Ya, nanti kritisnya dan di sini pun ternyata sama hasilnya. BEJ. Oke, itu paling Bapak Ibu, dan kalau digambarkan nanti dalam diagram chart seperti Bapak Ibu kalau ada nilai ya. Nanti kalau Gantt chart, nah ini misalkan seperti ini ya, A, B, C dan seterusnya, nanti ada gambar. Ini waktu yang kosong ini Bapak Ibu adalah waktu yang slack-nya gitu. Jadi A itu kan tadi kita lihat nih, A itu kan 10 ya, itu 10 waktunya. Tapi ada slack 3. Jadi sebenarnya boleh ada 3 penggambar, ada 3 ini ya, 3 waktu untuk yang lebih. Karena apa? Karena boleh ditunda juga, ketunda juga karena ada slack.
Tapi kalau yang misalkan yang B sama yang E sama yang J, nanti di gambar Gantt chart-nya itu adalah harus ini, B, E, J ini harus pas. B itu nggak boleh ada waktu sisa, dia waktu tunda. Karena dia itu jalur kritis. Kaitannya dengan itu Bapak Ibu. Ini cara lagi, ini cara ngitung dengan ini ya, dan juga ini cara itu dengan tabel ya, atau nanti boleh digambarkan seperti ini, nanti itu kita pun bisa menggambarkan. Jadi buat tabel seperti ini cara ngitungnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, itu paling Pak siapa di sini? Pak Ade, Pak Ogi, Bu Aan. Apakah ada pertanyaan? Mangga, barangkali ada pertanyaan. Cukup, Pak. Cukup ya. Oke, Bu Aan gimana Pak Ade? Cukup? Oke, cukup. Terima kasih ya. Sehingga nanti ya Bapak Ibu ya, nanti mungkin saya akan ada soal latihan nih misal nih. Ada nanti kalau ini kan slide ini nanti saya share ya, slide ini. Oke, saya share ya. Ini kan udah selesai ya. Ini udah share, nanti saya share slide-nya. Nanti kalau misalkan ada latihan, nah sama ya kayak gini aktivitas waktunya. Nah, buat yang seperti ininya kan kemudian hitung dari hitung misalkan dari seleknya nanti ya, belajar ngitung selek. Ini kan ngitung ES sama LF, nanti ngitung dengan menghitung jalur terpanjang, ini kan kritis dengan jalur ya, dan juga hitung nanti dengan selek tadi. Mana supaya kelihatan gitu kan. Ini pun sama ada lagi ya kedua. Oke, ini aktivitas. Oke, saya kira itu paling Bapak Ibu yang bisa saya inikan. Mudah-mudahan ada gambaran, ada ininya ya. Mungkin dari saya itu aja Bapak Ibu ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi ya, cukup ya. Kalau cukup, Pak. Oke, baik, terima kasih atas kehadirannya. Nanti selama mempelajari, nanti slide ini slide mungkin ini ya Pak, rekaman pun misalkan bisa dilihat kembali, nanti saya share linknya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.